Tidak ada di sini. Di sana juga tidak. Di mana ya? Ini bukan sembarang kaos. Ini adalah milikku yang paling berharga. Ada tanda tangan Kendall Jenner, idolaku. Franny, kaosmu kotor jadi aku mencucinya. Ayo lihatlah. Oh, sial. Aku bergegas melihat kaosku yang berharga ditumpuk dengan rapi di atas cucian yang baru. Tidak, tidak, tidak. Tanda tangan itu benar-benar hilang. Nenek! Benar, orang yang bertanggung jawab atas kaos polos yang tidak diinginkan ini adalah nenekku, yang baru saja pindah bersama kami setelah kakek meninggal. Awalnya, hal ini terasa menyenangkan karena kenanganku tentang nenek berasal dari masa kecilku yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku. Dia benar-benar bencana. Asal kau tahu, dia sudah tua tetapi masih ingin belajar menggunakan media sosial. Ibuku bahkan membelikannya iPhone 14 terbaru, sementara aku, putrinya tersayang, terjebak dengan iPhone 8 yang payah ini. Sejujurnya dia cuma butuh jenis ponsel jadul yang hanya bisa menerima panggilan. Dengan sifat pelupanya, dia akan lupa semua kata sandi. Jadi yang paling tepat memang masuk saja dengan iCloud-ku. Toh ponsel ini akan jadi milikku. Oh, pemuda itu tampan juga. Kau juga berpikir begitu? Memang, daya tarik Josh tak ada duanya. Dia sungguh pria idaman setiap gadis. Idamanmu juga, kan? Seolah aku punya kesempatan, dia terkenal dingin, dan tak ada gadis di sekolah yang membuatnya tertarik. Ya, mungkin cuma itu satu-satunya waktu kami sependapat soal Josh. Selebihnya, kami selalu berdebat tentang segala hal, terutama caraku berpakaian. Dia bahkan tak repot-repot bertanya sebelum menjahit semua celana jeans robek favoritku, dan kemudian meninggalkan gaun buatannya di tempat tidurku dengan catatan, gaun imut ini akan lebih cocok untukmu. Aku dulu sukai gaun yang dia buat saat usiaku 5 tahun. Tapi siapa yang masih memakai gaun seperti ini sekarang? Bukan itu saja, dia selalu mengomeliku karena meluruskan rambut dan bukannya membiarkannya keriting alami. Karena itu lebih manis. Coba tebak, sebenarnya dari dialah aku mewarisi rambut alamiku. Tapi dia tak tahu itulah alasan aku harus tumbuh dewasa dengan teman-teman yang berkata, kau sebenarnya lumayan cantik, tapi sayang sekali rambutmu begitu. Dan, kenapa rambutmu tidak lurus seperti orang tuamu? Apa kau diadopsi? Kata-kata menyakitkan itu membuatku sangat membenci rambutku dan menginginkan rambut lurus yang indah dan halus, seperti rambut Kendall Jenner. Jadi tentu saja aku akan terus meluruskannya setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakan nenek. Syukurlah keluhan-keluhan itu akhirnya akan berakhir besok, karena aku akan kembali ke sekolah setelah liburan musim panas. Yeay! Hah? Apa yang ramai diperbincangkan semua orang? Pada saat itu, guru masuk dan mengumumkan bahwa kelas kami akan kedatangan murid baru yang sangat istimewa. Kemudian, sosok yang sangat familiar masuk ke kelasku. Itu nenekku? Apa-apaan ini? Apa dia tersesat dalam perjalanan ke bingo atau apa? Sungguh memalukan. Mungkin jika aku diam tak bergerak, dia tak akan melihatku dan tak akan ada yang tahu kalau itu nenekku. Oh sayangku, kau lupa jus jerukmu. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, tolong bantu aku menghilang dari planet ini. Setelah kelas selesai, aku harus menyelinap keluar secepat mungkin untuk menghindari makan siang dengan nenekku. Tapi sahabatku Fred tidak berhenti menggodaku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang tertawa keras di seberang ruangan. Nenek! Tapi dengan siapa dia duduk? Wah, Josh punya selera yang aneh dalam memilih perempuan. Dia mengabaikan semua gadis di sekolah ini, tapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh nenekmu. Astaga, mengapa dia mengganggunya? Josh pasti merasa tak nyaman. Aku segera menghampirinya, meminta maaf dan menarik nenekku pergi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, nenek menceritakan hari-harinya seperti anak kecil kebanyakan. Apa kau tahu kalau mereka punya mesin penjual otomatis di lorong dengan berbagai macam camilan? Itu jenius. Dan astaga, kampusnya besar sekali. Aku hampir mengompol saat mencari kamar kecil. Katakan padaku bagian mana lagi yang lucu? Ini hanya membuktikan kalau orang seusianya harus ada di panti jompo, bukan SMA. Aku perlu bicara dengan ibu. Jadi saat ibu akhirnya sendirian di dapur, aku langsung bertanya padanya. Bagaimana nenek bisa ada di kelasku? Ternyata saat orang tuaku mengundang nenek untuk tinggal bersama kami, dia memberitahu mereka kalau dia mau asalkan dia bisa bersekolah. Kupikir itu ide yang bagus. Itu berarti dia tak akan kesepian di rumah sepanjang hari karena kau akan menemaninya. Selain itu dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mengurus keluarga kita. Jadi sekarang giliran kita menjaganya kan? Iya, kurasa ibu menyampaikan beberapa poin yang valid. Tapi siapa sangka nenek bisa mengubah kehidupan sekolahku seperti ini. Dia menempel padaku sepanjang hari, makan apapun yang aku makan, mendengarkan musik yang aku dengarkan, bahkan bergaul dengan teman-temanku. Parahnya, dia menceritakan semua cerita masa kecilku yang memalukan. Bagaimana dulu aku makan pasta gigi karena iklannya bilang itu bisa dimakan, dan aku mengerami telur ayam untuk melihatnya apakah bisa menetas. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dia mematahkan catokanku. Jadi sekarang aku terpaksa memakai topi bodoh ini.
Sungguh menjengkelkan. Ada berita baru. Apalagi kali ini? Joe sudah menemukan gadis impiannya dan dia ada di sekolah kita. Tidak mungkin. Tidak pernah ada gadis yang menarik perhatiannya. Mengapa sekarang? Franny, apa yang kau lakukan? Aku menunduk dan ups. Tanpa sengaja aku baru saja mengubahnya menjadi Sully dari Monster Inc. Maaf, salahku. Oke, coba kulihat. Seperti yang diceritakan Fred, ini adalah gadis yang dikenal Josh melalui Tinder sebelum dia menghilang secara misterius. Moore, 17 tahun, bersekolah di sekolahku dan... Tunggu, dia hanya punya foto ini? Yang bisa kulihat hanya rambut coklat keritingnya. Entah dari mana, seseorang menyambar topiku. Itu pasti Fred yang ingin membalasku karena insiden chat tadi. Aku berbalik untuk mengomel padanya, tapi yang kulihat adalah nenek dengan topiku di tangannya. Freddy, rambutmu sangat indah. Mengapa harus ditutupi? Dan juga baju ini, gaun yang kubuatkan untukmu jauh lebih cocok dengan rambutmu. Cukup, tak mungkin aku membiarkan orang melihatku dengan rambut jelek dan pakaian nenek-nenek seperti itu. Tolonglah, Nek. Tinggalkan aku sendiri dan jangan merepotkanku lagi. Ini sekolahku, dan kehadiranmu di sini membuatku malu. Dia tampak terkejut dan hendak berkata sesuatu, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Jadi, sudah seminggu sejak terakhir kali kami bicara. Sepertinya aku tak lagi jadi perhatiannya karena dia sudah mendapatkan teman baru. Jadi itu bagus untuk kami berdua, kan? Tiba-tiba aku mendengar suara yang dalam di belakangku. Hai, Franny. Boleh aku bicara denganmu tentang sesuatu? Tunggu. Suara ini... Aku segera menoleh dan melihat Josh berdiri di sana, tersenyum padaku. Astaga, ini pertama kalinya Josh mengajak bicara seorang gadis. Semua mata iri tertuju padaku. Aku adalah gadis paling beruntung di sini. Apakah dia akhirnya melihat pesona unikku? Jadi aku kebetulan melihat rambut keritingmu beberapa hari yang lalu. Dan kau terlihat sangat mirip seperti gadis di foto itu. Aku ingin tahu apakah kau... Oh, dia tidak datang ke sini karena aku. Maaf. Tapi aku bukan Moore. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia meminta maaf karena salah mengira orang, tapi sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata padaku, ngomong-ngomong, kau cantik dengan rambut keriting itu. Benarkah? Rambut keriting yang selama ini susah payah kusembunyikan? Aku tak percaya ada orang di luar sana selain nenek yang menyukainya. Beberapa hari kemudian aku tiba di sekolah dan melihat pemandangan menakutkan. Josh bergandengan tangan dengan Amy. Ternyata dia yang maju sebagai gadis misterius. Mari kita lihat, usianya 17. Benar, rambut coklat keriting, benar. Dan nama belakangnya, Moore. Tidak salah lagi. Tapi aku terus bertanya-tanya, apa yang disukai Josh dari gadis yang terkenal liar ini? Gengnya yang sekarang termasuk nenekku tersayang selalu melakukan trik-trik bodoh untuk mendapatkan perhatian. Lihat, dia tak ada bedanya dengan lampu lalu lintas sekarang setelah berteman dengan mereka. Mereka bahkan mengubah perpustakaan menjadi jalur peragaan busana. Jelas, hal ini segera diketahui pengawas. Tapi, hanya nenekku yang tertangkap karena lamban. Karena itu, dia mendapat surat untuk ke kantor kepala sekolah dan mereka memanggil ibuku. Tidakkah kau merasa konyol bahwa orang seusia ini masih dimarahi kepala sekolah? Sekolah sama sekali bukan tempat untuk nenek. Seni pertunjukan butuh kepribadian yang berani, nak. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku tetap muda. Kau tahu? Aku juga akan ikut dalam kontes Rise to Fame. Kurasa aku bisa menang. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan memohon, namun hanya mendapat senyuman terpaksa dan biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula kau akan kalah, kenapa repot-repot? Bagaimana kalau kau mendaftar juga dan kita lihat siapa yang menang? Baiklah, tantangan diterima. Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, Nenek. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, Rise to Fame kompetisi tahunan sekolah tiba. 1 tim 3 orang berpartisipasi dalam babak yang berbeda. 2 tim terbaik masuk babak final. Babak pertama, bola tangan sangat mudah bagi kami. Memiliki 2 tipe yang suka olahraga di tim sangat membantu. Sementara tim nenek, yang terdiri dari dia sendiri, Josh, dan si centil Amy, mereka langsung tersingkir. Setelah olahraga adalah babak sudoku. Setiap tim akan bersaing satu sama lain. Yang selesai duluan yang menang. Yang seharusnya mudah karena saat aku kecil dulu sering menghabiskan sore hari yang diguyur hujan untuk bermain ini bersama nenek. Di sisi lain, Amy mengeluh pada panitia kalau babak ini adalah lelucon, karena sudoku sudah ketinggalan zaman. Semakin banyak dia bicara, semakin terlihat kalau dia sangat buruk dalam matematika dan angka. Jadi ini seperti mengambil permen dari bayi, kan? Tapi aku lupa kalau nenek ada di tim mereka. Dan tak disangka, Josh juga sangat cerdas. Tak butuh waktu lama bagi mereka memecahkan teka-teki yang sulit. Melihat mereka berpelukan dan merayakannya membuatku kesal. Kalah 1 detik saja dari mereka benar-benar menohok. Fokus, Franny. Kita harus kalahkan mereka di babak negara dan sejarah untuk menang. Tinggal beberapa menit lagi menuju babak final.
Aku hendak meninggalkan ruang tunggu ketika tiba-tiba mendengar ding dari ponsel yang tertinggal di kursi. Itu ponsel nenek. Tapi, tunggu. Dia tahu cara menggunakan Tinder? Karena penasaran aku membukanya dan di layar ada semua pesan dari Josh dan Moore yang misterius. Mengapa nenek punya akun ini? Dan mengapa Josh yakin Amy bukanlah orang yang dia cari? Aku segera mencari nenek dan menemukannya di sudut sayap panggung. Namun saat aku mendekatinya, dia menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku diam. Haha, kukira kau biarkan nenek tua bergabung di tim sebagai lelucon. Siapa tahu dia sangat membantu. Kau akan menang dengan mudah. Iya, benar. Aku juga dengar kalau sejarah adalah kelebihannya. Aku hanya butuh dia untuk menyelesaikan babak terakhir ini lalu aku akan langsung menendangnya. Seluruh kelompok itu tertawa. Dengan gugup aku menoleh ke arah nenek, tapi dia tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Jadi, apa yang akan dilakukan nenekku selanjutnya? Begitu babak final dimulai, nenek berdiri, mengambil mikrofon dan mengumumkan. Aku ingin mundur dari kompetisi ini karena aku tidak akan pernah membiarkan orang bermuka dua mengalahkanku. Setelah itu ia pun pergi, dan seluruh penonton mulai ribut, sementara wajah Amy memucat. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Josh juga naik ke atas panggung. Aku juga, aku tidak ingin satu tim dengan pembohong. Lalu dia berjalan pergi dan Amy mengejarnya. Penonton bersorak dan panitia mengumumkan bahwa ini berarti tim kami secara otomatis memenangkan kompetisi. Setelah upacara penghargaan, aku segera pulang ke rumah dan mendapati nenek sedang merenung di taman. Aku diam-diam duduk di sampingnya dan meletakkan tanganku di pundaknya untuk menghiburnya. Dia menatapku, tersenyum lembut dan mulai menceritakan kisah-kisah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku jadi tahu kalau dia hamil di usia 16 tahun dan putus sekolah. Teman-temannya tidak terlalu baik padanya, jadi dia tidak pernah melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dia punya waktu, dia memutuskan kembali ke sekolah untuk merasakan masa mudanya yang hilang. Itu sebabnya, Franny, jangan pernah biarkan kata-kata jahat orang lain menyakitimu. Hargai apa yang kau miliki, karena masih ada orang yang mencintai sisi itu dari dirimu. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh dan mengingatkanku akan pujian Josh tentang rambutku. Nenek, jadi ada apa dengan akun Tinder itu? Oh, aku tahu kau sangat menyukai Josh, jadi aku membuat akun untuk mengetahui lebih banyak tentangnya agar aku bisa membantumu. Ternyata, foto profil itu adalah foto nenek saat ia masih muda, sehingga mirip denganku. Moore sebenarnya adalah nama kecilnya. Aku memeluknya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakuku yang buruk. Dia menepuk kepalaku dengan lembut, tersenyum dan berkata kalau dia akan membawaku ke sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, aku kembali dengan rambut keriting alamiku dan mengenakan gaun yang nenek berikan. Gaun ini tidak trendy, tapi sangat pas di badanku, dan anehnya, aku merasa cukup percaya diri memakainya. Nenek dan aku masuk dengan riang ke sebuah kafe buku, dan aku melihat, Josh, aku membawa orang yang kau cari ke sini. Kami berdua menatapnya dengan penuh tanya. Maksudmu? Ternyata masih ada satu hal yang belum dia ceritakan padaku. Kalau nama samaran Moore yang dia pasang di Tinder adalah berdasarkan kesukaanku. Hobiku, kebiasaanku, selera musikku, dan lain-lain. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu tentangku untuk dikirim ke Josh. Aku harus memberitahunya kalau ada seorang gadis yang menarik seperti Franny di luar sana, kan? Itulah mengapa Josh merasa tidak cocok dengan Amy. Kemudian babak kecerdasan membuktikannya, karena dia dan gadis misterius itu memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap Sudoku. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Nenek masih datang ke sekolahku, dan aku sebenarnya tidak keberatan lagi. Dia membawa kue buatan sendiri untukku dan teman-teman, menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa lalu dan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yang paling penting, dia membuatku sadar bahwa menjadi diriku tidaklah buruk. Rambut keriting dan sebagainya. Hampir lupa. Kau juga ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Josh, kan? Ya, kurasa kau harus melihatnya sendiri. Hei Kacang, selamat datang kembali di channelku. Aku sangat bersemangat untuk memperkenalkan tamu istimewa hari ini, putriku Elle. Ayo sampaikan salam sayang. Hai, hari ini kami membuat mentega dari awal. Aku sangat bersemangat. Elle, bisakah kamu melakukan ini dengan benar? Bu, ini sudah rekaman ke-6. Aku bahkan tidak bisa merasakan lenganku lagi. Kalau kamu masih belum puas, rekam saja sendiri. Hai, aku Elle, seorang siswa SMA yang tinggal di Wisconsin bersama ibuku. Dari luar, tidak ada yang luar biasa dari kami. Kecuali ibuku seorang vintage holic. Paham? Dia nyatanya menjadi YouTuber terkenal karena gaya hidupnya seperti di tahun 1950-an. Hidup seperti ini memang merepotkan. Tapi itulah yang membuat makanan tersedia di meja kami, jadi aku harus menahannya. Namun, terkadang ibu malah memaksa aku untuk ikut serta dalam videonya, seperti hari ini. Tidak hanya itu, setiap kali kami jalan-jalan bersama, dia menyuruhku memakai gaun vintage murahan agar tidak merusak estetikanya. Sebagai penari hip-hop, ini adalah siksaan. Lihat, aku sungguh terlihat jauh lebih baik dengan pakaian ini.
Ya ampun, benang jelek apa itu? Ini, coba ini benar-benar lutut lebah. Lutut lebah katanya, lebih mirip lutut nenek. Cantik sekali, Bibi, seleramu luar biasa. Itu adalah Daisy, sepupuku, dan juga teman sekolahku, yang lebih akrab dengan ibuku. Ya ampun, aku tidak bisa membiarkan gaun mengerikan ini pulang bersama kita. Jika kamu sangat menyukai ini, kenapa kamu tidak mengambilnya saja, Daisy? Ibu lalu berjalan ke konter dengan beberapa pakaian norak lagi, siap membayar, tapi... Wah, di mana aku menaruhnya? Sepertinya aku akan kembali lain kali. Oh, ada yang ketinggalan, Bu? Tidak apa-apa, Bu Fei. Kamu kan pelanggan tetap, jadi kamu bisa membayar kami lain kali. Tunggu, apa? Tidak. Jadi, sekarang aku harus memakai gaun jelek ini ke acara membosankan yang diseret oleh ibu. Karena semakin banyak, semakin meriah. Dalam perjalanan ke sana, ibu sedang berbicara dengan nada serius tentang bagaimana aku harus bersikap di bash. Tiba-tiba, apalagi sekarang? Luar biasa. Ini pasti kali ketiga bongkahan sampah ini rusak di bulan ini. Bukankah ini luar biasa? Dan kami bahkan tidak punya telepon untuk meminta bantuan. Sudah kubilang, konyol kalau kita muncul dengan ponsel pintar sambil berpakaian seperti ini. Selain itu, orang-orang dulunya hidup baik-baik saja tanpanya. Berhentilah terlalu mengandalkan mereka. Percayalah, seorang bangsawan akan segera datang menyelamatkan kita. Tetap di sini dan tunggu semaumu. Aku akan pergi mencari bengkel. Tapi aku hanya berhasil pergi beberapa langkah sebelum sebuah mobil mewah menepi. Seorang lelaki tua berjas keluar dan menawarkan bantuan. Ternyata, dia salah satu subscriber ibu dan bahkan meminta fotonya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan keretaku. Kamu yang paling menawan. Astaga, ini dia lagi dengan bahasa gaulnya yang dulu. Akhirnya kami mencapai Annsfield ini. Dan begitu kami sampai, ibu langsung berlari ke arah teman-teman selebnya dan berfoto membuatku bingung dan heran. Saat aku mencoba melewati kegilaan ini, beberapa bisikan menarik perhatianku. Bukankah itu Faye? Dia sangat berlebihan. Aku bahkan tidak bisa melewati menit pertama videonya. Oh ya? Dan tetap saja ibu mengira seluruh dunia adalah penggemarnya. Aku tidak mengerti kenapa dia sangat ingin berada di sini bersama orang-orang palsu ini. Aku tidak mengalami tempat pengap itu, jadi aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat aku berjalan di sepanjang jalan, aku melihat sekelompok remaja menari mengikuti irama hip-hop jadul. Ini tepat di depanku. Tapi tunggu. Gaun bodoh ini. Giliranku akan segera datang. Jadi dengan bersemangat aku bergabung dengan kerumunan. Semua orang tampak terkesan dan bahkan memberikan ruang bagiku untuk bersinar. Lalu salah satu dari mereka bergabung denganku. Aku benar-benar merasakannya ketika sebuah suara melengking yang kukenal mengagetkanku. Apa yang kamu lakukan? Pergi dari sana sekarang. Lalu ibu menyeretku ke mobil dan langsung pulang. Gringles, apa kamu mengerti jika ada yang melihatmu seperti itu, citra sempurna yang telah aku bangun selama ini akan hancur? Kalau begitu jangan seret aku, lakukanlah sendiri. Jaga lisanmu, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih praktis daripada menari seperti gelandangan malas yang tidak berguna. Aku sudah muak. Marah, aku menyerbu ke kamarku dan tinggal di sana sepanjang malam. Keesokan paginya aku terbangun karena suara perutku yang keroncongan. Ketika keadaan sudah cerah, aku turun ke bawah untuk memeriksa makanan di lemari es. Bau telur busuk apa itu? Ya Tuhan, kulkas ini pasti dari zaman Napoleon. Dengan enggan aku memilih sup instan, tapi microwave bahkan tidak bisa memanaskannya. Dan coba tebak, ibuku menghabiskan lebih dari $500 hanya untuk alat dengan tampilan tahun 50-an yang tidak berguna ini. Kemudian aku memutuskan untuk memutar film untuk mengeluarkan tenaga. Tapi TV kuno juga tidak mau menyala. Sulit dipercaya, apakah ada sesuatu di rumah boneka berkarat ini yang benar-benar bisa berfungsi? Aku harus keluar dari sini sebelum menjadi gila. Oh, ada keluarga baru yang pindah ke sebelah. Tunggu dulu, bukankah itu pria yang berdansa denganku tadi malam? Dia tersenyum dan melambai padaku, tapi aku hanya bisa memaksakan senyum dan balas mengangguk. Hei, kenapa melamun? Jika kamu bosan, bantu aku. Lalu dia menyeretku ke halaman rumahnya sebelum aku bisa menjawab. Setelah selesai, kami beristirahat di teras depan. Ternyata namanya adalah Royce. Dia baru saja pindah ke sini bersama ayahnya dan mendaftar di sekolahku. Harus kuakui dia cukup menawan. Dan dalam beberapa menit, aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kehidupanku yang tidak biasa dengan ibuku. Ibuku punya terlalu banyak waktu luang. Aku berharap dia menemukan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa berhenti mengomeliku. Sementara ayahku selalu sibuk. Jika dia memiliki seseorang di sisinya, dia mungkin tidak akan gila kerja. Tunggu sebentar. Jadi, bagaimana kalau kita menjadikan mereka pasangan? Inilah harinya. Orang tua kami mempunyai jadwal yang sangat padat, jadi merencanakan kencan ini membutuhkan banyak usaha. Tapi sejauh ini baik-baik saja.
Aku bilang ibu untuk mengunjungi restoran vintage di kota ini. Sementara Royce bilang ayahnya dia ingin waktu lebih dekat sebagai ayah anak. Lalu, ups, kami tidak sengaja bertemu satu sama lain dan bergabung dengan meja. Lihatlah ibuku, dengan anggun merapikan rambutnya dan bertingkah menawan. Aku mengedipkan mata pada Royce lalu kami membuat alasan untuk meninggalkan meja agar orang dewasa bisa memiliki waktu pribadi. Sudah lama tidak bertemu, mari kita lihat bagaimana kabar keduanya. Oh, ya ampun. Apa Pak Phillips menyeruput spaghetti? Dia membuat kekacauan dan ibu kelihatan sangat malu. Kami segera bergegas masuk untuk menyelamatkan hari ini sebelum terlambat. Di penghujung malam ketika kami mengira hal terburuk telah berlalu, Pak Phillips berjalan keluar tanpa membukakan pintu untuk ibu. Membuatnya berayun kembali ke wajahnya. Astaga, setiap permulaan itu sulit kurasa. Selama beberapa hari berikutnya, Royce dan aku bekerja keras untuk menemukan cara menyelamatkan hubungan awal mereka. Dan sampai pada kesimpulan berikut. Bu, pergelangan kakiku terkilir saat latihan. Bisakah kamu menjemputku? Hai ayah, aku lupa dompetku di ruang latihan. Bisakah kamu mengambilkannya dalam perjalanan pulang? Kemudian kami menunggu sampai orang tua kami muncul dan masuk ke dalam untuk mengunci pintu dan bahkan mematikan lampu untuk efek dramatis. Aku langsung mendengar teriakan ibu yang ketakutan. Lalu ruangan menjadi sunyi. Aku yakin Pak Phillips telah menenangkannya. Kami menunggu beberapa menit sebelum memanggil penjaga keamanan untuk membuka pintu. Tapi berlawanan dengan ekspektasi kami, yang histeris adalah Pak Phillips, yang kini menangis terseduh-seduh di pelukan ibuku. Tunggu, apa? Ternyata Eros lupa kalau ayahnya yang selalu tidur dengan lampu menyala ternyata nyctophobia. Ini dia rencana B. Ini buruk, segalanya terus berjalan ke arah yang salah. Dan waktu terus berjalan karena ayah Royce harus segera berangkat untuk perjalanan bisnis lagi. Kami tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang ayahmu sangat kuasai, kan? Entahlah, dia pandai memperbaiki sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ibu sedang mandi, aku menunggu rencanaku mulai berjalan. 3, 2, 1. El, bantu aku! Aku berlari ke arahnya dan melihat air keluar dari keran yang rusak. Setelah beberapa menit berjuang, aku menelpon rumah Royce untuk meminta bantuan, alias Pak Phillips. Begitu sampai, dia langsung masuk ke kamar mandi dan membantu ibu keluar dari kolam itu. Dia kelihatannya terlalu keren, sama seperti Superman. Sekarang waktunya keahliannya untuk angkat bicara. Benar saja, dia memperbaiki semuanya dalam sekejap, dan ibu bahkan mengundang mereka berdua untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Bagus, saat makan malam Pak Phillips terus memuji masakan ibu. Harus diakui, kenyamanan ini mengingatkan pada masa lalu yang indah. Melihat keadaan meningkat di antara mereka, Royce dan aku dengan cepat minta diri untuk memberi mereka waktu sendiri. Ayahku benar. Aku lupa kapan kali terakhir kami duduk bersama, sebagai keluarga. Kemudian dia menceritakan orang tuanya bercerai beberapa tahun lalu. Dan karena pekerjaan ayahnya, mereka selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuatnya sangat lelah. Melihat tatapan sedihnya membuatku merasa kasihan padanya. Aku hanya ingin memeluknya. Tunggu. Omong kosong apa yang aku pikirkan? Aku menepis pemikiran aneh itu, dan kami ngobrol hingga larut malam. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang bicara dengan Roy seperti biasa. Tiba-tiba percakapan kami terputus. Ya Tuhan, bukankah kamu orang baru? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Dari mana asal-usul Daisy? Dan apakah berteman dengan Royce adalah sesuatu yang aneh? Lalu dia berbisik kepadaku bahwa ketampanan Royce tidak luput dari perhatian siswi lain. Wah, gak heran kenapa aku terus merasa seperti kami diawasi setiap kali kami jalan-jalan di sekolah. Daisy kemudian menyela di antara kami dan berbicara dengan Royce tanpa henti, bahkan dalam perjalanan pulang. Padahal jelas rumahnya tidak searah dengan rumah kami. Menyebalkan sekali. Namun kabar baiknya sesampainya di rumah, ibu tampak berbunga-bunga. Dia bersenandung lagu cinta dan tidak mengomeliku sama sekali saat aku pergi latihan menari. Royce juga mengatakan bahwa suasana hati ayahnya juga sedang bagus. Percikan api asmara pasti berterbangan di antara mereka. Rencana kita akhirnya berhasil, kerja bagus. Hah? Apakah aku benar-benar akan menjadi saudara tirinya? Aku seharusnya senang dengan hasil ini, bukan? Tapi perasaan tidak enak apa ini? Suatu hari saat latihan, aku berjalan mendekati Daisy dan Royce dan langsung merasa canggung sehingga aku langsung terpojok. Kenapa aku bereaksi seperti itu melihat mereka begitu dekat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ini tidak mungkin, kita akan menjadi keluarga, tidak mungkin ini terjadi. Setelah hari itu, aku berusaha menghindari Royce. Meskipun dia punya cewek baru, dia tetap menggangguku, tetapi aku menjaga jarak. Aku merenung saat jalan pulang sampai aku mendengar ibu bicara di telepon saat aku memasuki rumah. Dan aku akan membuatkanmu pie pikan, sayang. Tunggu dulu, Royce dan ayahnya sama-sama alergi pikan. Jadi, dengan siapa dia bermesraan? Besoknya seperti biasa aku bilang ke ibu aku akan pergi latihan. Tapi sebenarnya aku berlama-lama di luar rumah untuk menguntit ibu. Aku melihatnya di sofa melakukan video call dengan pria aneh.
Ya ampun, apakah ibuku benar-benar selingkuh dari ayah Royce? Bagaimana dia bisa? Masih dalam keterkejutan, aku dengan murung bergegas ke Gravity Alley dan melihat Royce dan Daisy di sana. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Jadi, kamu sudah tahu? Ya, sudah lama, tapi kita tidak bisa memaksakan cinta. Jadi, maksudmu menyerah saja dan bahagia melihat mereka bertemu orang lain? Oh tidak, jadi mereka tahu ibu sudah tidak setia pada Pak Phillips? Memalukan sekali. Tepat pada saat itu, Daisy melihatku, jadi aku lari dengan panik. Sepulang sekolah keesokan harinya, Daisy ingin bicara denganku secara pribadi. Namun ini bukan tentang apa yang terjadi kemarin. Bantu aku dan berhenti selalu berada di dekat Royce ya. Tapi Royce temanku, aku tidak bisa begitu hanya karena kamu bilang begitu. Jika kamu menyukainya, aku akan mendukung. Tiba-tiba Daisy terjatuh ke tanah. Aduh, kenapa kamu mendorongku? Hah? Apa yang dia lakukan? Tepat pada saat itu, Royce muncul dan dengan cemas memeriksanya. Oke, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Maaf soal itu, izinkan aku membantumu. Saat dia hendak berdiri, aku mendorongnya. Sekarang kamu tahu seperti apa rasanya doronganku yang sebenarnya. Aku memperhatikan ekspresi kaget Royce, tapi aku pergi begitu saja. Sekarang karena aku tidak lagi tampak hebat di matanya, dia akan berhenti mendekatiku. Sayang, ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak selingkuh dari Pak Philip, semuanya akan baik-baik saja. Maksudnya apa? Selingkuh pada siapa? Kemudian ibuku tertawa terbahak-bahak setelah aku memberitahunya. Ternyata mereka tidak pernah pacaran. Mereka berdua mengetahui rencana perjodohan kami sejak awal, tapi memutuskan untuk menjadi teman baik saja. Dan orang yang kulihat ibu melakukan video call adalah pacarnya. Tapi dia belum memperkenalkannya karena mereka baru saja mulai pacaran. Tapi kenapa menjebak kami? Akhirnya aku punya kesempatan untuk menceritakan padanya bagaimana perasaanku sebenarnya karena dipaksa masuk ke dunia vintage dan tidak mampu mengejar kecintaanku pada tari jalanan. Ibu terdiam beberapa saat lalu berkata, "Wah, betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menginspirasi orang asing untuk mengejar mimpi mereka. Tapi aku malah menghentikan putriku sendiri untuk mengejar impiannya. Aku merasa jauh lebih baik setelah mencurahkan isi hatiku. Aku juga menyebutkan situasi Royce dengan ayahnya dan dia berjanji untuk membicarakannya dengannya. Tunggu. Ini artinya, Bu, jadi kamu dan Pak Phillips cuma berteman bukan? Dengan cepat aku lari mencari Royce. Seolah diberi isyarat, bel pintu berbunyi dan itu adalah Daisy. Game apa yang dia mainkan sekarang? Jika dia di sini untuk main-main, datanglah padaku. Namun yang mengejutkan, Daisy malah meminta maaf. Maaf, aku hanya dibutakan oleh rasa cemburu. Dan sebenarnya tidak ada apapun yang terjadi antara aku dan Royce. Dia sebenarnya sudah menolakku pada hari kamu melihat kami di gang graffiti. Juga, dia memintaku untuk memberimu ini. Aku membuka kotaknya dan melihat gantungan kunci menggemaskan dengan tulisan "Aku cinta kamu" di atasnya. Ya ampun, apakah ini pengakuan cinta? Namun ada juga catatan berbunyi, "Aku akan pergi ke kota lain sampai kita berjumpa lagi." Tidak. Aku segera berlari ke rumahnya. Ya Tuhan, dia sudah berkemas. Tanpa pikir panjang, aku memeluknya dan mulai menangis. Jadi, kamu membaca pesanku? Ya. Dan apa menurutmu? Aku juga sama. Tapi kamu benar-benar akan pergi? Kemudian senyumannya berubah menjadi lucu dan dia mengakui bahwa dia cuma mengerjaiku. Ternyata dia akan pergi tapi hanya beberapa hari untuk mengikuti kompetisi dansa. Benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena sudah menipuku. Jadi, iya, meskipun kami tidak bisa menyatukan orang tua kami berdua sebenarnya menjadi pasangan. Jadi skema perjodohan kami tidak gagal total, ya kan? Kami bahkan dapat mengubah beberapa hal menjadi lebih baik. Misalnya, ibu berbicara dengan ayah Royce dan dia setuju untuk tidak pindah untuk sementara waktu agar putranya tetap menetap. Ibu juga berjanji untuk merawatnya ketika ayahnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Sedangkan untuk keluarga kami, ibuku tidak lagi berusaha keras untuk bertingkah seolah-olah dia tidak hidup di tahun 2023. Dia sekarang terkadang memasukkan unsur-unsur modern ke dalam vlognya juga. Dan bahkan aku menjadi tamu tetap di salurannya. Hai Kacang, hari ini aku dan tunanganku membuat kue kelapa yang luar biasa ini. Bersama putriku dan pacarnya. Mereka adalah penari hip-hop. Lihat saluran mereka jika itu yang kalian suka. Itu benar-benar piyama kucing. Oh ya Tuhan, Rogerku. Lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya. Dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah. Makeup artisnya adalah Hannah. Dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut. Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan.
Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan, Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih, aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang. Ya ampun, itu Roger! Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya. Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, kurasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh, tidak. Barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang. Ku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus, yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari, secara tiba-tiba, dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya, dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis, karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran. Secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar, sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini? Wah, lihat dirimu, dandan rapi ya, ada acara apa? Aku cuma lupa barang-barangku, sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Van Rias. Hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk pura-pura jadi henna dan menyelinap ke lokasi syuting. Biar kulihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker, pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya,
Suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh iya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu. Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Oh, kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak ada, tak satu pun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya. Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera ku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar, tapi ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya. Tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan? Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengejekku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger. Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan? Roger ada konferensi pers film terbarunya.
Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hana untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hana yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri. Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar kurus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu? Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu. Bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya. Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon, aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini, jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal, lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu, aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu, manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Ah, apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian kuangkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, kuutamakan kepentingan anggotaku, jadi tolong jangan menuntutku. Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira. Aku tahu Roger menyukai Harper, jadi aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli Ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hana kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya. Ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku. Hai guys, aku Feder, dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia.
Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar. Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan ku dapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa kunikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Katie, putri tuan dan Nyonya Forger. Dua ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. "Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali." "Sungguh? Bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini?" "Aku bercanda, bodoh." "Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya?" Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Katie sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Katie, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Katie segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, "Ibu, ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Katie akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Katie?" "Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams." Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Katie, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Katie. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Katie menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Katie. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya. Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. "Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apa kau yakin ini aman?" Katie sepertinya tak begitu bisa dipercaya. "Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan? Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini. Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun Lolita kesukaanku seperti yang disarankan Katie. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Katie juga bilang sebaiknya ku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Katie, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Katie, kapan makan siang? Hei Katie, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita? Oh ya Tuhan, Feather, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Feather. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara. Itu gaun yang cantik.
Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Feather, dan ini sahabatku Mr. Freddy. Segera saat mereka melihat Mr. Freddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Kedi kenapa teman sekelas kami tadi tertawa, dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku. Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh. Tapi tak masalah, dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke? Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. Hai, boleh aku gabung denganmu? Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, "Haha, Feather si balita." Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. "Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka?" "Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya. Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi ku belikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, "Hey Feather, aku punya sepupu yang sepatu katsnya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya?" Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu kets baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. "Feather, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji." "Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi." Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan, dan saat itu David mendekatiku. "Ada apa, balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku?" Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. "David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah, segera." Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin. Sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan, seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feather si balita adalah pengadunya. Kedi dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi, aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai, aku Feather si balita dan aku bangga akan itu. Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores.
Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah. Yang bisa ku dengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. Vader, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja? Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Kedi? Kedi, kau masih mencemaskan Kedi? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam. Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Kedi. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Kedi bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Vader membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Kedi. Itu kamu, kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya. Berhentilah bersikap konyol, Vader. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Kedi tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Kedi berdiri di atas panggung. Oh, Vader, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Vader itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Kedi ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Kedi, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Kedi terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Kedi, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Kedi, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Kedi lihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Kedi yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Kedi menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Kedi, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang kuajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, kukenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, kunikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Lia. Siapa yang menelpon jam segini? Ola, kakakmu akan menikah akhir pekan ini. Jadwalkan untuk datang. Saudariku Rowan akan mengadakan apa sekarang? Dia belum pernah berkencan. Dan baru berusia 19 tahun. Apa kau masih mendengarkan, Orla? Tentu saja kau sudah punya pacar sekarang, jadi ajaklah dia. Pacar? Ya, benar. Seolah aku tak sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini. Tak peduli apapun yang kulakukan, di mata ibu aku selalu jadi anak pemalas yang sering berpesta dengan laki-laki. Sementara Rowan anak penurut dan pekerja keras. Kau tahu, orang tuaku sudah lama bercerai, jadi aku tinggal bersama ayahku di Atlanta dan ibu serta kakakku Rowan tinggal di pinggiran kota Denver bersama nenek. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak keberatan untuk mengunjunginya kali ini. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan pria dalam waktu singkat ini? Kampung halaman tercinta sudah lama sekali. Oh, ada Paul. Maaf membuatmu menunggu. Ayo pergi, cantik. Perkenalkan pacarku, seorang mahasiswa lokal yang kutemukan di internet. Meskipun kami dalam urusan bisnis, lihatlah dia. Tampan, gagah, dan sopan. Aku beruntung sekali. Saat kami tiba di rumah, aku melihat nenek sedang menunggu di luar dengan seorang pria yang berpakaian santai. Oh, dia pasti calon iparku. Aku berlari untuk memeluk nenek. Rowan, kau sudah pulang? Mata sudah menunggumu.
Wah, lihatlah pasangan kita yang dibuat di surga. Apakah dia mengira aku adalah Rowan? Aku hendak mengoreksinya ketika tiba-tiba pria itu menarikku mendekat dan berkata, "Kita memang pasangan serasi, bukan begitu sayang?" Maaf? Di mana dia meletakkan tangannya? Dan apakah penglihatannya sama buruknya dengan nenek yang mengira aku adalah Rowan? Tepat pada saat itu Rowan melangkah maju, tapi anehnya dia hanya tersenyum pada kami dan kemudian bergandengan tangan dengan Paul. Dan ini adalah pacarku, Nenek. Apakah kami terlihat serasi? Ada apa dengan semua orang? Apakah aku masuk ke dalam alam semesta paralel atau semacamnya? Tiba-tiba, Rowan menyeretku ke seberang taman. Lalu dia bercerita bagaimana nenek didiagnosis menderita Alzheimer, yang telah berkembang begitu cepat belakangan ini. Artinya kadang-kadang dia lupa, dan di lain waktu dia ingat mengacaukan semua orang dan segalanya. Karena tidak ingin membuat sedih atau bingung, ibu dan kakakku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan ingatan nenek, termasuk pernikahan ini. Tentu saja, pria bernama Mata itu bukanlah tunangan kakakku yang sebenarnya, hanya teman dekat sekelas. Tapi sekarang dia bingung pada kita berdua. Jadi peran utama dalam drama pernikahan ini milikmu sekarang. Ingatan nenek semakin memburuk. Iya, itu menyebalkan. Tapi apakah pernikahan palsu itu perlu? Membayangkan berpasangan dengan pria kasar bernama Mata itu membuatku muak. Tidak mungkin. Dengarkan kakakmu, nak. Semua orang melakukannya untuk nenek. Apa dia baru saja memanggilku nak? Oke, cukup sudah. Laki-laki ini harus tahu diri. Tapi sebelum aku melabraknya, kedua orang tuaku muncul dan mulai memberiku ceramah. Terserah. Aku tetap pada pendirianku. Pura-pura menikah itu konyol. Senang sekarang, gadis kecil ayah bertingkah manja lagi. Kumohon aku membesarkannya dengan baik. Dan kau, jika kau sudah merawat ibumu dengan lebih baik, dia tak akan seperti itu. Belum lagi. Mereka hanya bertemu satu sama lain setiap beberapa tahun sekali, tapi pertengkaran selalu terjadi hampir seketika. Apa yang terjadi? Kalian berdua tidak pernah bertengkar. Ada apa? Saat melihat nenek, tiba-tiba ibu dan ayah berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu mereka saling berteriak satu sama lain, tapi sekarang mereka tersenyum dan mesra. Sungguh konyol. Tapi, apa nenek benar-benar tidak ingat bahwa orang tuaku sudah bercerai? Kondisinya tampak seburuk yang mereka katakan. Ini berarti aku tak punya pilihan selain mengikuti rencana mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, aku bukan aktor profesional. Terus berimprovisasi menurut ingatan nenek tidaklah mudah. Terutama saat aku harus beradu akting dengan si Mata yang menyebalkan. Kepalaku terlalu penuh dengan pikiran dan tak bisa tidur nyenyak. Jadi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di taman. Entah dari mana, Mata berlari ke arahku dan meraih tanganku. Apa semalam tidurmu nyenyak, sayang? Hah? Untuk siapa dia berakting? Di taman yang kosong ini? Atau ini hanya alasan untuk menyentuhku? Aku melepas paksa tanganku dari tangannya, tapi kemudian dia berani berbisik di telingaku. Shh, nenek sedang mengawasi kita dari atas. Benar-benar menyebalkan. Sementara itu Rowan mengatakan ingin menyenangkan nenek, tapi sebenarnya ia bahkan tidak sedikit pun bersikap kooperatif. Saat makan siang, sementara aku harus memaksakan senyum saat Mata menyuapiku sup, Rowan bersikap menjauh dari Paul pacarnya. Paul, kakakku juga suka disuapi. Benar, itu makanan favoritnya. Paul langsung mengerti maksudnya, jadi dia menyendok sup dan memberikannya kepada Rowan saat nenek memperhatikan dengan penuh harap. Namun entah mengapa, kakakku tampak kesal, menepis tangannya dan berkata kalau dia alergi terhadap makanan tersebut. Yang mana hal ini sungguh tak masuk akal. Nenek jelas tak puas mendengarnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Ada apa denganmu, Rowan? Kau tak perlu terlihat begitu kesal di depan nenek. Kenapa kau tidak bisa bekerja sama dengan Paul? Memang seperti itulah Rowan dari dulu. Dia pemalu dan tak bisa membuka diri dengan mudah pada orang asing, tak sepertimu. Apa maksudnya itu? Sebelum aku sempat menjawab, ayah membelaku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah Allah berusaha sebaik mungkin untuk memainkan perannya dan tak membuat nenek curiga? Oh, jadi kalian berdua berbuat baik, dan kami hanya mengacaukan semuanya? Mereka lagi-lagi bertengkar. Biasanya Rowan dan aku hanya berdiri di sana dan menonton. Karena hanya nenek kami yang bisa menghentikan pertengkaran mereka dan kali ini tidak terkecuali. Begitu mereka melihat nenek, kedua orang tuaku langsung berbalik dan saling bergandengan tangan. Mata juga sama cepatnya. Ia meraih lenganku dan lengan nenek lalu mengajak kami jalan-jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau sangat ramah pada kami? Ya ampun. Baru beberapa detik yang lalu dan ingatannya tentang Mata sudah lenyap. Aku langsung bilang kalau aku dan Mata kuliah di kampus yang sama dan dia mengunjungiku. Aku pikir itu sudah cukup, tapi tidak. Berbicara tentang kampus, dia langsung bertanya mengapa kami ada di rumah saat seharusnya kami berada di kampus. Seluruh keluargaku terdiam mendengar reaksinya.
Orang tuaku menyebutkan tentang pernikahan untuk melihat apakah dia ingat sesuatu. Tapi dia langsung marah. Bagaimana bisa kalian bicara soal pernikahan saat kedua cucuku masih usia sekolah? Apa kalian berdua sudah gila? Jadi keesokan paginya, aku harus pergi ke kampus bersama Rowan. Namun yang menjadi masalah adalah kami harus naik sepeda kecil berwarna merah muda ini bersama-sama sesuai perintah nenek. Ini memalukan, tapi bagaimana kami bisa menolaknya? Dia hanya mengingat kenangan lama. Jadi, aku berkeliaran di sekitar sini sepanjang hari menunggu Mata dan Rowan menyelesaikan kuliah mereka. Tiba-tiba aku melihat Paul bersama beberapa gadis. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Orla. Aku cuma memberi arahan kepada para mahasiswa baru ini. Sebenarnya, aku sedang menunggu untuk menjemput kakakmu. Wow, sepertinya Paul benar-benar naksir Rowan. Aku harus memberitahu kakakku yang pemalu itu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku mengajak Paul ke ruang kuliah tepat saat kelas selesai, lalu mendorong Rowan ke arahnya, mengucapkan selamat bersenang-senang, dan segera menarik Mata untuk memberi ruang bagi pasangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah. Tapi, saat kami sampai di gerbang kampus, kami melihat ayah membantu nenek menuju ke sini. Melihat wajahku yang pucat, ayah segera menjelaskan bahwa nenek mengira hari ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Jadi dia bersikeras untuk menjemput kami. Ya ampun, sudah cukup buruk datang ke sini dengan sepeda merah muda kecil. Aku menolak keras untuk dijemput ayah dan nenek. Aku bukan anak TK. Aku ditugaskan untuk membersihkan lapangan sepak bola. Giliranku bertugas hari ini. Jangan tunggu aku. Oh, begitu. Santai saja, aku akan melihat-lihat sebentar. Aku menatap Mata berharap dia punya ide untuk mengeluarkanku dari situasi ini. Tapi dia hanya menyeringai dan mengambil sapu dariku. Ayo kita bersihkan tempat ini. Aku hanya akan pura-pura membersihkan sedikit. Tapi ternyata nenek adalah pengawas paling jeli yang pernah ada. Oh lah, ada sampah di sana. Lihat lebih dekat sayang, ada daun kering di pojokan. Lalu, kau harus mengelap noda-noda ini dengan kain basah. Begitu dia pergi, aku berbaring di lapangan, terengah-engah karena kelelahan. Apa kau tidak lelah? Ya ampun, aku sudah kehabisan tenaga. Tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku saat seusia nenek. Kasihan dia. Menakutkan sekali kalau suatu hari nanti lupa dengan keluarga. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Orla, tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai karena saat-saat ini sangat istimewa. Aku sangat salah ketika pada awalnya aku menganggap Mata sebagai orang yang tidak sopan dan menyebalkan. Pemikirannya yang mendalam membuatku merasa cukup nyaman untuk mencurahkan isi hatiku tentang keluargaku. Mengapa orang tuaku bercerai, mengapa aku tak mengunjungi nenek sesering yang seharusnya, dan semua pertengkaran dengan saudara perempuanku Rowan. Kami berbicara banyak hal yang rasanya seperti sudah saling mengenal lama. Malam itu aku terus berbalik, berguling dan tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mata dengan rajin membantuku bersih-bersih. Tentang percakapan kami di sore hari, dan cara dia membantuku berdiri. Oh, apa yang salah denganku? Tak bisa dipungkiri bahwa sisi ini dari dirinya sangat menarik. Tapi ada satu masalah, saat kami akan pergi dia berkata padaku, "Sampai jumpa besok, Rowan." Ya, Rowan. Bagaimana dia bisa? Apa karena semua tindakan di depan nenekku membuatnya bingung? Atau karena dia selalu ada di pikirannya? Sudahlah, itu bukan urusanku. Hari berikutnya aku bosan berjalan-jalan di kampus, jadi aku pergi ke kelas bersama Rowan dan Mata. Rowan benar, mereka tampak sangat dekat. Selama pelajaran, keduanya mendengarkan dosen dengan penuh perhatian, kemudian berdiskusi satu sama lain. Mata juga dengan sabar menjelaskan bagian yang tak dimengerti oleh Rowan. Kita makan apa siang nanti? Apa yang enak di kantin? Kau akan mengambil mata kuliah ini juga tahun depan, jadi fokuslah. Kemudian mereka melanjutkan diskusi, seolah-olah aku tak terlihat. Sungguh membuat frustrasi. Hei, apa kau cemburu? Jangan, kita cuma teman. Kenapa dia berkata begitu? Cemburu? Itu konyol. Masih cemberut? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Aku akan membantu kalian berdua. Dan disinilah kita. Sesuai rencana, aku akan duduk di sebelah Mata, sementara Rowan akan bersama Paul. Terdengar bagus? Namun, ketika Rowan hendak duduk di sebelah Paul, Mata langsung mengambil tempat duduk itu. Jadi, dia tidak ingin duduk di sebelahku atau dia tidak ingin Rowan bersama Paul? Apapun alasannya, dia jelas tidak punya perasaan padaku. Begitu film selesai, aku bergegas keluar dari sana hanya untuk melihat pemandangan yang tidak asing. Nenek dan ayah lagi. Dia mulai mengomel dan bersikeras mengantarku pulang. Kenapa kau masih di luar jam segini, Rowan? Masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Sekarang pernikahannya kembali? Ya ampun, kau juga. Seorang calon pengantin pria seharusnya tidak bermain-main seperti ini. Paul, mengapa kau tidak memasangkan aku dengan Mata seperti sebelumnya, Nenek?
Setelah semuanya kami kembali ke pasangan semula. Aku dengan Paul, Mata dengan Rowan. Ya, ini hanya pernikahan palsu. Jadi tidak masalah dengan siapa aku menikah, bukan? Tapi mengapa ada perasaan yang mengganjal? Kemudian seolah nenek punya telepati untuk mendengar keinginanku, tepat sebelum upacara dimulai ingatannya tiba-tiba berubah lagi. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Sudah waktunya, naiklah ke sana. Nenek menarik Mata ke altar dan menyuruh Paul, pengantin pria, untuk minggir. Oh, betapa manisnya. Setelah itu, semua terasa seperti mimpi. Aku berjalan di altar, Mata memandangku dengan lembut dan dengan tulus mengucapkan sumpahnya. Aktingnya sempurna, sementara aku gemetar karena gugup. Menyadari hal ini, dia dengan lembut memegang tanganku untuk menenangkanku. Aku bersedia. Kerumunan riuh bertepuk tangan dan di antara mereka aku melihat wajah bahagia nenek. Meskipun momen ini sangat menyenangkan, aku tak lupa dengan misi penting lainnya, yaitu membantu kakak perempuanku mendapatkan pacar. Jadi aku melemparkan buket bunga ke arah Rowan dan mengedipkan mata pada Paul. Tapi anehnya, dia tidak terlihat senang dengan hal ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku mencari Mata. Jujur, aku sangat ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Dia ada di sana, tapi mengapa terlihat begitu gelisah? Aku hendak memanggilnya, ketika tiba-tiba dia berlari dan meninju. Paul! Berulang kali. Kau brengsek, menjauhlah dari Rowan, paham? Apa yang terjadi? Mereka berkelahi karena Rowan? Jadi Mata memang pura-pura saat upacara? Dia menyukai Rowan, bukan aku. Bukankah kau bilang kau hanya berteman dengan Mata? Ada apa dengan semua ini? Teman tidak cemburu ketika orang lain menggodamu. Online ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu, dia pikir dia bisa mempermainkanku lagi. Aku berbalik dan hendak mengejar Paul untuk memeriksanya, tapi tangan seseorang menarik tanganku. Itu Mata. Paul tak sebaik yang kau pikirkan. Ternyata alasan mengapa Ron merasa canggung di dekat Paul adalah karena Paul selalu berusaha menyentuhnya. Belum lagi para gadis di media sosial menyebutnya pria yang hanya memanfaatkan mereka dan berselingkuh. Mata dan Ron tahu itu semua, tapi mereka coba bertahan hingga pernikahan. Namun, dia terus melewati batas. Jadi hari ini Mata memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi tindakanku di bioskop hari itu dan barusan adalah untuk melindungi temanku, bukan karena aku cemburu. Aku tak tahu dia melakukan begitu banyak hal untuk keluargaku. Olah, kenapa kau di sini? Bukankah ini masih tahun ajaran? Dan juga, orang tuamu sangat aneh. Kenapa mereka berbaikan satu sama lain? Oh, dia memanggilku dengan namaku. Dia bahkan bertanya siapa Mata. Ingatannya sepertinya sudah kembali dengan sempurna. Dengan pikiran bahwa nenek kita sudah sembuh, Rowan segera menelpon orang tua kami. Kami sangat bahagia berpikir sebuah keajaiban telah terjadi. Tapi kemudian dokter menghancurkan kebahagiaan baru kami dengan mengatakan kalau itu adalah fenomena yang disebut terminal lucidity. Yang berarti nenek kami tidak memiliki banyak waktu lagi. Tak satupun dari kami yang ingin percaya. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain memanfaatkan sisa waktu berharga bersamanya. Aku juga memutuskan untuk menunda kuliah dan tinggal bersama nenek selama hari-hari terakhirnya. Setiap pagi kami berjalan-jalan bersama sambil aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu dan kemudian berbagi beberapa kenangan terindahku dengannya. Ibu dan ayah masih bertengkar dan kemudian berdamai. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tapi Rowan dan aku semakin akrab. Ternyata kami punya lebih banyak kesamaan daripada yang kami sadari. Dan Mata, dia masih datang mengunjungi nenek. Lalu, suatu hari saat Mata sedang berpamitan denganku, tiba-tiba nenek berteriak keras. Kau pikir kau mau kemana? Masih banyak yang harus dipersiapkan. Kau kira pernikahan ini hanya lelucon atau apa? Pernikahan lagi? Kami terdiam dan saling berpandangan hingga nenek berteriak untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mungkin aku dan Mata tidak perlu berakting lagi. Karena ketika aku bertanya apakah dia siap untuk mengucap janji suci lagi, dia menjawab. Tentu saja, Orla. Aku selalu siap untuk mengucapkan kata-kata itu padamu setiap hari. Akhirnya, hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore! Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren, kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku. Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku! Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan samar-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer. 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid. Tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius.
Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi inilah aku pada hari pertama aku menjalaninya. Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain. Tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah. Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan Wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan! Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua? Cassie Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia. Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Cassie dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Cassie. Cassie, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Cassie yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Cassie meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan. Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Cassie merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat, dan aku meminta Cassie dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Cassie ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Cassie, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli. Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Cassie mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya. Itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Cassie hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik. Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanyalah ucapan buruk. Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Cassie, Lukas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lukas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku.
Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku. Dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya, dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lukas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lukas yang sangat peduli pada neneknya. Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lukas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lukas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku, dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi pintunya dikunci dari luar. Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan. Aku begitu asyik dengan ceritanya, hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur, hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut, seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau. Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Cassie telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Cassie kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu? Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga. Lalu melihat Cassie berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Cassie mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Cassie bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Cassie tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut.
2 minggu kemudian ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan, kau dipecat. Tidak, tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Casey dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Hais, skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca? Aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu? Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu. Apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Casey, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Casey mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Casey lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Casey tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Casey, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya, tapi... Tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu. Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang. Yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya. Tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup.
Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan mintaku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah, terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Ku beri kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh, tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia! Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak? Kami bicara banyak dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu.
Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku. Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya, aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kilian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kilian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kilian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah, atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kilian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan, sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kilian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kilian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku. Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kilian? Kilian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kilian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu. Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya kami segera ke stadium. Di sana aku meneriakkan nama Kilian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik.
Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permanen dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib.